Saya Riko di Kompas Petang masih bersama pakar pidana pencucian uang yang juga dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor Yanti Ganassi dan juga M. Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Saya ke Pak Kodari lagi. Pak Kodari, tadi Anda bilang kalau ada reshuffle, kalau ada bisa jadi posisi Gerindra bertukar. Kalau bacaan Anda gimana? Kan Pak Luhut juga ya sementara saja. Betul. Sementara sih saya melihatnya kemungkinan akan diganti khusus untuk Kementerian KKP saja ya, menggantikan Pak Edi Prabowo. Nah pertanyaannya tentu siapa? Kalau lihat latar belakang Pak Edi Prabowo itu pertama cirinya beliau punya jabatan tinggi ya sebagai Wakil Ketua Umum. Nah karena itu kalau ditanya siapa yang potensial tentunya juga punya jabatan yang tinggi. Sebutlah Wakil Ketua Umum. Nah di Gerindra itu kan Wakil Ketua Umum tuh banyak tuh. Ya. Ada Fadlizon, ada Sandiaga Uno. Kalau nggak salah juga ada yang namanya Sugiono, lalu kemudian bahkan Habibur Rahman kalau nggak salah. Lalu ada juga Ketua Harian Pak Sufmi Dasko, ada Pak Sekjen Ahmad Mujani. Nah, yang kedua, kalau kita lihat Edi Prabowo itu punya sejarah kedekatan dengan Pak Prabowo pribadi, begitu. Dari 5 nama yang saya sebutkan tadi, yang punya sejarah kedekatan lama dengan Pak Prabowo itu ada 2. Pertama Fadlizon, kebetulan teman kuliah saya juga, jadi dari zaman mahasiswa itu sudah runtang-runtung dengan Pak Prabowo, termasuk misalnya pada masa-masa sulitnya, dalam tanda kutip pengasingan ke Yordania, katakanlah begitu, dan dengan Sugiono, begitu. Jadi sementara saya melihat kemungkinan 2 ini. Dan 2 orang itu. kalau saya pribadi boleh memilih nih ya, boleh berharap gitu ya. ya. Sayang Anda bukan Mungkin presidennya ya. Netizen, ya, itu pasti pengen Pak Fadlizon jadi menteri. Iya, akan sangat menarik untuk melihat Pak Fadlizon yang selama ini sangat fasih dalam mengkritik pemerintah, kemudian duduk di jabatan eksekutif. Ya, kita lihat kinerjanya seperti apa. Ngurusin lobster. Itu akan sangat menarik, iya. Tetapi saya melihat kemungkinan itu kecil karena Pak Fadlizon ini memang dia punya tugas itu untuk dalam tanda kutip merawat dukungan dari kalangan basis yang notabene itu berseberangan dengan Pak Jokowi, begitu. Jadi sebetulnya pada hari ini saya cenderung mengatakan atau melihat itu arahnya kepada Pak Sandi Uno dan Sugiono gitu ya, karena Sufmi Dasko sudah Wakil Ketua DPR, kemudian Ahmad Mujani itu Sekjen, tugasnya berat sekaligus juga Ketua Fraksi gitu. Jadi saya melihat kemungkinan sementara ini antara Sandiaga Uno dan Sugiono, dan akan sangat menarik juga kalau ternyata yang ada di situ nanti adalah Sandi Uno, ya karena apa? Karena Sandi Uno juga akan punya panggung, sesuatu yang tidak dimiliki oleh Sandi Uno pada hari ini menuju perjalanan ke 2024 yang akan datang. Gitu. Saya kembali lagi ke kasusnya Bu Yanti, bagaimana membuktikan bahwa seseorang itu, kan ini ada tas mewah, Hermes tas perempuan, ya bagaimana membuktikan bahwa dia ini menerima dan bisa masuk ke tindak pidana pencucian uang? Ya baik. Kata kunci pencucian uang itu adalah transaksi. Transaksi itu menjadi kata kunci dan transaksi yang berasal dari hasil kejahatan. Ya, yang harus dicari adalah dari hasil penerimaan suap tadi ataukah gratifikasi, saya tidak tahu pasal yang mana nantinya, itu kemudian ditransaksikan kemana, itulah bukti. Apalagi kalau transfer ke ATM itu mudah sekali, bukan hal yang sulit. Kemudian bisa juga misalnya kalaupun cash ada saksi dan lain sebagainya, memang dari uang itu juga gampang sekali. Seharusnya ini gampang sekali, bahkan saya mengatakan ini kalau itu betul dari hasil kejahatan penyuapan yang menerima suapnya di sana dan belanja di sana, menurut saya kok ya berani sekali gitu ya. Saya bukan apa-apa, bukan sih menasehati. Ini melakukan kejahatan ini terlalu ceroboh, jadi selalu gampang sekali. Jadi kalau KPK sampai tidak bisa ya keterlaluan gitu. Bu, saya gampangnya gini Bu, kalau misalkan saya dikasih saudara saya tahu itu uang hasil korupsi, uang hasil suap, saya itu kena pasal tindak pidana pencucian uang juga, dan bagaimana membuktikannya? Sangat. Jadi kalau untuk para pasif ini penerima, itu buktinya adalah 1, dia menerima yang diterima hasil kejahatan, dan si penerima ini tahu yang diterima itu dari hasil kejahatan, atau paling tidak yang menerima itu sentuno, beralasan tahu atau patut menduga bahwa yang diterima itu hasil kejahatan. Bagaimana menerangkannya? Yaitu bahwa si penerima itu seharusnya sudah curiga. Ada kecurigaan, apakah kecurigaan itu berkaitan dengan penerimaannya, si pemberi itu siapa,
alasan penerimaannya, dan dari jumlahnya. Nah, disinilah kita bisa sampai kepada penerima. Sebetulnya pencucian uang yang paling penting itu di penerima, bukan yang aktif mengalirkan. Kalau selalu Indonesia melindungi penerima, uang hasil korupsi sulit sekali akan kembali dengan optimal. Artinya apa? Berarti penegak hukum tindak pidana korupsi tidak mau memahami atau tidak mau repot-repot membantu rakyat menelusuri uang hasil korupsi dan menyitanya kembali untuk rakyat. Itu yang penting. Untuk apa kita memenjara lama-lama, tapi uangnya tidak kembali. Dan uangnya malah kemana-mana. Ini yang harus filosofi ini yang harus dipahami oleh para penegak hukum. Itu seperti itu sebetulnya. Baik, Pak Kodari, kalau kita lihat kasus ini yang melibatkan Gerindra, apakah akan sejauh mana mempengaruhi hubungan antar Gerindra dengan pemerintah saat ini? Yang bertindak ini kan KPK ya, lembaga yang notabene independen ya. Saya kira semuanya melihat sebagai sebuah persoalan pribadi begitu. Jadi bukan persoalan kepartaian atau katakanlah konflik antar partai. Tentu saja akan ada yang punya teori macam-macam ya, termasuk misalnya bahwa ada pihak yang tidak senang dengan Gerindra atau tidak senang dengan Pak Jokowi lalu berusaha membuat panas hubungan di antara keduanya. Tetapi sekali lagi saya melihatnya ini sebagai sebuah tindakan dari organ hukum yang namanya KPK begitu. Sehingga ya solusinya nanti ke depan adalah bagaimana supaya posisi yang ditinggalkan oleh Pak Edi Prabowo karena dia mengundurkan diri itu nanti akan diisi lagi oleh pejabat ya yang notabene ya diberikan namanya atau direstui oleh Prabowo Subianto. Dan sekali lagi karena saya melihat ini bagian dari sebuah katakanlah konstelasi politik secara nasional, maka yang akan duduk di sana juga akan datang dari partai politik, yaitu Partai Gerindra. Ya, sementara spekulasinya nama-nama yang tadi ya. Tadi kalau Anda bilang kalau reshuffle-nya ada bisa jadi tukar posisi. Kemungkinan ke arah sana reshuffle-nya ada dan tukar posisi itu sejauh mana menurut Anda? Sebetulnya saya mendengar ada satu posisi yang sangat diinginkan oleh Partai Gerindra pada saat awal ingin masuk ke dalam kabinet ya. Jadi ada dua posisi yang sangat diinginkan. Pertama itu Menteri Pertahanan, dan itu berhasil diraih dan diduduki oleh Pak Prabowo Subianto. Yang satunya lagi adalah posisi sebagai Menteri X. Gitu, saya tidak sebut ya, Menteri X ya. Karena kalau bisa bikin berantem ini di dalam ini gitu. Tapi yang ternyata dikasih adalah Kementerian Perikanan. Tidak persis yang diinginkan, tetapi kemudian katanya setelah dijalani ternyata enjoy juga begitu. Nah, nggak tahu nih apakah setelah enjoy juga ini kemudian minta kementerian yang tadi X atau tetap Kementerian Perikanan lagi. Begitu. Tapi dengan begini daya tawar Gerindra besar nggak? Maksudnya besar bagaimana? Ya kan kena kasus korupsi. Terus ketika misalkan nanti ada tukeran dan negosiasi. Daya tawarnya gimana? Saya lebih melihatnya begini, harusnya ini jadi pelajaran yang amat sangat penting bagi Partai Gerindra ya. Pertama karena Pak Prabowo itu termasuk lantang sekali bicara mengenai masalah korupsi dalam 2 kali kampanye calon presiden. Bahkan dalam salah satu pidatonya beliau mengatakan kalau ada kader yang korupsi, saya sendiri yang akan menggantinya begitu. Dan menjebloskannya ke penjara. Nah, yang kedua, ini adalah periode pertama di mana Partai Gerindra itu masuk ke dalam pemerintahan. Sebelumnya tidak pernah ikut dalam pemerintahan, dan di sini Gerindra kemudian sebetulnya sedang ditunggu dan dilihat oleh masyarakat seberapa baik kader-kader Gerindra itu dalam menjalankan pemerintahan, dalam mengelola program kerja dibandingkan dengan menteri-menteri dari partai politik yang lain begitu. Saya yakin sebetulnya Partai Gerindra dan Pak Prabowo itu sangat kecewa dan sangat terkejut begitu, karena orang yang harusnya menjadi kebanggaan ya, dan Pak Edi sendiri mengatakan saya ingin jadi kebanggaan begitu. Ternyata ceritanya menjadi seperti ini. Jadi ini Anda melihat ini urusan pribadi aja gitu ya, tidak melibatkan pada titik itulah kemudian organisasi dan lain-lain. Sandiaga Uno itu akan menjadi calon yang sangat menarik. Karena Pak Sandiaga Uno itu terkenal sebagai calon yang sangat kaya raya begitu. Istilahnya nggak perlu lagi dia korupsi gitu ya. LV, Rolex, udah lewat sama dia begitu. Dia nggak perlu korupsi. Dia mau beli sama toko-tokonya juga bisa, kira-kira begitu. Jadi menarik sekali kalau lihat Pak Sandiaga Uno atau Fadlizon ada di situ. Saya singkat ke Bu Yenti terakhir. Jadi apa yang ingin Anda katakan? Kenapa selama ini KPK tadi Anda bilang tidak banyak menggunakan TPPU? Ya, kalau memang ada TPPU-nya, KPK menggunakan TPPU,
Saya ingin mengatakan bahwa KPK memang tidak mendengarkan aspirasi masyarakat bahwa rakyat tidak cukup hanya ingin orang itu dipenjara, tapi bagaimana kita ambil kembali uang-uangnya itu dirampas. Kalau bahasa masyarakat kan dimiskinkan kembali dari hasil kejahatan. Namun perlu diingat, penyitaan-penyitaan berkaitan dengan TPPU harus berkaitan dengan betul-betul uang hasil kejahatan, betul-betul uang hasil korupsi itu. Ini juga penting supaya nanti KPK tidak dipera-peradilankan. Tapi bukan berarti juga karena takut dipera-peradilankan, kemudian selalu tidak menggunakan TPPU. Kalaupun menggunakan TPPU, menggunakannya hanya yang aktif saja. Pasif tidak pernah. Dan KPK tidak pernah mengundang saya untuk dimintain bagaimana sih caranya. Ini saya juga agak heran. Tiba-tiba tidak pernah menggunakan yang pasifnya. Bahkan KPK menggunakan aktifnya pun juga menurut saya tidak membuka semuanya, sehingga uang negara itu tidak optimal kembali. Ya semua KPK ya, bukan KPK ini saja. KPK ini kita apresiasi. Apresiasi sekali, walaupun ya ada juga sih belum menggunakan TPPU, Pak Firly, halo. Kita lihat bagaimana nanti kelanjutan kasus hukumnya. Terima kasih Bu Yenti Pakodari meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih Pak Kudori, terima kasih. Sama-sama Bu Yenti. Ya, Saudara, berikutnya di